Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ma'rufah, sarjana psikologi. Saya adalah salah seorang pengajar di sebuah sekolah dasar di Surabaya. Saya adalah guru kelas 2 SD Hadijah Surabaya. Dampak COVID-19 menjadi sangat luar biasa tidak mudah bagi para wali murid yang tiba-tiba saja harus mengawal proses pendidikan putra-putrinya, terutama bagi mereka yang memiliki putra-putri lebih dari satu dengan berada di jenjang yang sama, yakni sekolah dasar. Namun, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah memfasilitasi proses pembelajaran selama daring dengan menggunakan Office 365. Bersama-sama, kami memanfaatkan Office 365 sebagai media komunikasi dalam proses pembelajaran, mulai dari proses belajar dengan menggunakan Teams sebagai media video conference, kemudian menggunakan form sebagai media untuk mengerjakan tugas, dan penggunaan assignment dalam penugasan kami dalam bentuk yang lain. Terkait dengan situasi pandemi saat ini, maka Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya telah mengizinkan sekolah kami untuk mengadakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentu saja dengan porsi hanya 25% dari jumlah seluruh siswa. Pembelajaran tatap muka terbatas diikuti oleh beberapa siswa saja selama di sekolah. Namun pada saat yang bersamaan di jam yang sama juga diikuti oleh seluruh siswa yang tidak hadir di sekolah dari rumah masing-masing secara online. Guru melakukan pendampingan dan praktek pembelajaran secara langsung pada siswa yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Bagi siswa yang terkendala mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas secara langsung di sekolah, pada saat pembelajaran praktek atau penguasaan keterampilan akan tidak mendapatkan bimbingan secara langsung dari guru. Hal ini membuat mereka tidak mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran. Perlu adanya alat bantu bagi siswa yang mengikuti pembelajaran secara online dari rumah agar tidak terjadi learning loss. Dan agar siswa yang mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tetap bisa mengulang kembali proses pembelajaran tentang penguasaan keterampilan yang telah mereka lewati ketika di sekolah, maka 1. Guru perlu membuat rekaman proses pembelajaran dan membagikan hasil rekaman tersebut kepada seluruh siswa. Atau yang kedua, guru bisa membuat video pembelajaran secara khusus tentang materi di sekolah agar mereka dapat mengulang kembali ketika di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku seluruh siswa kelas 2 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah memasuki tema 3 subtema 4. Hari ini kita akan belajar SBDP. Kita akan belajar mengenal hasil karya yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, anak-anakku sayang, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang yang berjasa terhadap pendidikan dan untuk kedua orang tua kita yang sangat peduli dengan pendidikan untuk kita. Ala hadhihin niyah bin niyati du'a bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. Nah, anak-anakku sayang, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yuk kita lihat saja yang berikut ini. Anak-anakku sayang, anak-anakku seluruh siswa kelas 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan Bu Dewi di awal tadi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan mengenal bahan alam dan bahan buatan yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang kedua, kita akan mempraktekkan, kita akan membuat sebuah karya. Kali ini kita akan membuat sebuah karya yang terbuat dari bahan alam.
Kalau kita ingin membuat sebuah karya, maka kita harus tahu dulu bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, kali ini kita akan mengenal dulu bahan-bahan buatan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya atau hasil kerajinan. Yang pertama, kita bisa menggunakan kain perca. Kalian tahu kain perca? Kain perca itu adalah kain sisa-sisa yang habis dipakai untuk menjahit sebuah baju. Jadi dia sisanya aja ya. Jadi itu bahan bekas tapi juga bahan buatan yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan kain flanel. Tahu kain flanel? Ya, kain yang agak empuk itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan sedotan. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan stick ice cream. Dan yang kelima, kita bisa menggunakan botol bekas. Terakhir, yang keenam, kita bisa membuat sebuah hasil karya dari kertas karton atau kertas origami atau kertas kado. Anak-anakku sayang, seluruh siswa kelas 2 dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita akan mengenal bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah hasil karya kerajinan. Yang pertama, kita bisa menggunakan daun kering. Daun kering yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya adalah contohnya daun jagung. Kita juga bisa menggunakan daun enceng gondok, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, biji-bijian. Banyak sekali biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Yang pertama, kita bisa gunakan beras ya, beras, bahkan kita bisa warna-warnai beras ini. Kemudian yang kedua, kacang kedelai. Yang ketiga, biji jagung. Yang keempat, kacang hijau. Yang kelima, kita juga bisa gunakan merica. Yang keenam, kita bisa gunakan tumbar. Yang ketujuh, kita juga bisa gunakan jinten. Dan bisa juga loh biji bunga matahari yang biasa kita kenal dengan kuaci. Nah, selanjutnya bahan lain selanjutnya kita kalau ke bagian pohon kita lihat batangnya ya. Nah, batang yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sebuah karya itu adalah pelepah pisang. Nah, di bagian lain dari tanaman yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan karya adalah ranting kering. Ingat, ketika kita menggunakan bahan-bahan alam untuk menghasilkan sebuah karya, maka harus kita pastikan terlebih dahulu bahan-bahan alam tersebut sudah benar-benar kering. Karena ketika masih basah kita gunakan untuk berkarya, maka ketika saat dia sudah mengering hasilnya akan tidak bagus ketika dilihat. Selanjutnya, Bu Dewi akan memberikan tutorial cara membuat tempat pensil dari bahan buatan. Bahan buatan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah hasil karya tempat pensil. Di antaranya adalah yang pertama, kita membutuhkan gunting. Yang kedua, kita membutuhkan lem. Yang ketiga, kita membutuhkan kertas origami. Yang keempat, kita butuh botol bekas. Yang kelima, kita juga butuh pensil. Dan yang keenam, kita membutuhkan penggaris. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Anak-anakku sayang, seluruh siswa kelas 2 dimanapun kalian berada, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Agar Allah memberikan kemanfaatan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan pembelajaran Bu Dewi berikutnya.